Halo ladies and gentlemen, di video kali ini gue akan membahas alur cerita film tahun 2006 yang berjudul Notice on Scandal, yang menceritakan tentang hubungan terlarang antara guru dengan murid yang terciduk oleh rekan sesama guru. Daripada kalian penasaran, langsung saja kita ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita tua yang bernama Barbara. Dia adalah seorang guru sejarah pada salah satu sekolah di London. Walaupun ia sudah lama jadi seorang guru, Barbara tetap saja masih tidak suka dengan rekan sesama gurunya, bahkan murid-muridnya sendiri. Barbara mempunyai hobi menulis pada buku diarinya. Ia mempunyai sifat sulit berbaur dengan seseorang. Sejak dulu, Barbara hidup menyendiri tanpa memiliki suami. Ia hanya memiliki teman seekor kucing di rumahnya. Kehidupan Barbara pun berubah setelah kemunculan guru baru yang bernama Shiba. Shiba memiliki sifat yang mudah bergaul, baik pada semua orang dan rajin menabung. Sampai-sampai rekan guru di sana pun menyukai Shiba. Shiba adalah seorang guru cantik, maka dari itu banyak buaya darat yang suka kepadanya. Suatu hari, murid Shiba mengalami pertengkaran yang disebabkan oleh seseorang murid yang menghina Shiba. Murid ini bernama Stephen. Nah, murid ini yang gelut tadi. Ia tidak terima karena Shiba dihina. Barbara yang melihat gelutan tersebut langsung datang membantu Shiba untuk menangani murid-muridnya. Disinilah awal persahabatan Shiba dan Barbara dimulai. Thank you so much. Barbara terlihat sangat menyukai Shiba. Mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama, sampai-sampai Shiba mengajak Barbara untuk makan bersama di rumahnya. Ia pun senang dengan ajakan Shiba. Barbara pun langsung membeli baju baru dan dandan secantik mungkin untuk mengunjungi rumah Shiba. Sesampai di sana, ia bertemu lelaki yang bernama Richard. Dia adalah suami Shiba, tua juga ya. Dan Shiba memiliki dua anak KB yang bernama Polly dan Ben. Anak Shiba yang bernama Ben memiliki penyakit Down syndrome. Sebelum jadi guru, Shiba menghabiskan waktunya untuk mengurus Ben. Pada saat Ben sudah besar, di sanalah Shiba mencoba profesi baru, yaitu menjadi seorang guru. Setelah makan bersama, Shiba pun mengajak Barbara ke ruang pribadinya. Dan di sanalah Shiba memuncratkan isi hatinya yang sudah merasa bosan dengan kehidupannya. Ia merasa bahwa dirinya membutuhkan suasana baru. Dari sinilah Shiba menemukan kecocokan dengan Barbara. Pada suatu hari, Barbara memergoki Shiba yang sedang melakukan mantap-mantap dengan seorang murid yang bernama Stephen. Dan di sanalah Barbara sangat kecewa karena dia merasa dihianati oleh Shiba. Setelah kejadian tersebut, Barbara pun menelpon Shiba untuk mengajaknya bertemu. Di sanalah, Shiba mengakui hubungannya dengan Stephen kepada Barbara. Shiba bercerita tentang Stephen yang terus-menerus mengikutinya dan memperhatikannya. Sebenarnya, Shiba sudah berusaha untuk menjauhi Stephen, tapi seiringan dengan waktu, Shiba pun merasa tertarik kepada Stephen. Suatu hari, Stephen mengajak Shiba untuk bertemu. Karena akibat kekuatan Sangihyo yang kuat, akhirnya, mereka mencari tempat yang sepi untuk melakukan mantap-mantap. Awalnya, Shiba masih ragu-ragu, tetapi karena sudah gua hasut, akhirnya yang gua rencanakan pun berhasil. Ternyata, tanpa gua sadari, hubungan mereka pun sudah terjadi pada saat Stephen bertengkar dengan teman sekelasnya yang mengejek Shiba. Setelah mendengar pengakuan Shiba, Barbara pun langsung meminta Shiba untuk memutuskan hubungannya dengan Stephen. Shiba pun mengiyakannya dengan syarat meminta Barbara untuk tidak memberitahukan kepada pihak sekolah. Barbara pun menyetujui permintaan dari Shiba. Tetapi di balik wajah keriput Barbara, ia memiliki rencana licik untuk menjadikan kejadian tersebut sebagai senjata untuk membuat Shiba melakukan apapun yang ia inginkan. Shiba yang melihat sikap Barbara baik kepadanya membuat Shiba semakin mempercayainya. Pada saat acara Natal, Shiba pun mengadakan acara makan-makan di rumahnya bersama keluarga besar. Pada saat Shiba ingin membuang sampah pada tempatnya, di sana Shiba bertemu dengan Stephen yang ingin memberikan hadiah Natal kepadanya. Dan pada saat itu juga Shiba mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Stephen dan meminta Stephen untuk tidak menemuinya lagi. Mendengar hal tersebut, Stephen memancarkan efek sedih yang membuat Shiba tidak sanggup untuk berpisah dengannya. Dan Shiba pun memutuskan untuk melanjutkan hubungan terlarangnya. Pada akhirnya, mereka pun rajin dan sangat giat sekali melakukan adegan mantap-mantap di tempat rel kereta api maupun di ruangan rahasia milik Shiba. Pada suatu hari, Barbara terlihat sangat sedih karena melihat kucing kesayangannya sakit.
Ia pun datang ke rumah Shiba untuk memuncratkan isi hatinya. Saat Barbara ingin pulang, di sana ia melihat Steven yang diam-diam masuk ke ruang pribadi Shiba. Ia pun mengetahui bahwa Shiba dan Steven masih berhubungan satu sama lain. Barbara pun jadi sangat murka dan meminta lagi dan lagi kepada Shiba untuk memutuskan hubungannya dengan Steven dan mengancam jika Shiba tidak mengakhiri hubungannya dengan Steven, Barbara akan nekat untuk melaporkan kepada suaminya. Mendengar hal tersebut, Shiba pun mengayuh sepedanya untuk menemui Steven dan memutuskan hubungannya dengan Steven agar tidak jadi permasalahan yang lebih besar. Setelah Shiba mengakhiri hubungannya dengan Steven, Shiba pun bertemu lagi dengan Barbara. Dan hubungan pertemanan mereka pun semakin lebih kuat. Perasaan Barbara pun semakin lebih kuat kepada Shiba, bahkan kemanapun Shiba pergi, ia selalu mengikutinya. Barbara merasa bahwa Shiba sangat cocok untuk menjadi teman hidupnya. Pada suatu hari, kucing Barbara harus disuntik mati karena kucingnya yang sudah tua dan penyakitan. Hal itu membuat Barbara menjadi sangat sedih. Ia pun langsung bergegas pergi ke rumah Shiba. Barbara meminta Shiba untuk menemaninya ke dokter hewan. Shiba pun menolak ajakan Barbara karena Shiba ingin menghadiri acara anaknya yang bernama Ben. Mendengar hal tersebut, membuat Barbara murka karena Shiba mementingkan keluarganya dibandingkan dirinya. Di sini terlihat sikap Barbara yang sangat posesif terhadapnya. Shiba merasa sangat tertekan karena Barbara meminta perhatian lebih terhadapnya. Akan tetapi, tetap saja Shiba memilih keluarganya dibandingkan Barbara. Walaupun Barbara mengancamnya, tetap saja Shiba pergi meninggalkannya. Pada malam harinya, Barbara sengaja membocorkan hubungan terlarang Shiba dengan muridnya kepada seorang guru yang bernama Brian. Awalnya Brian mengunjungi rumah Barbara untuk membantunya dekat dengan Shiba, karena Brian menyukai Shiba. Akan tetapi, setelah mendengarkan apa yang dibicarakan Barbara, Brian pun menjadi sangat kecewa kepada Shiba. Barbara melakukan itu karena sakit hati dengan Shiba yang mementingkan keluarganya ketimbang dirinya. Skandal besar itu pun menyebar kemana-mana. Pada saat itu juga, orang tua Steven datang ke rumah Shiba dan mengemuk di sana. Saat itu, Barbara pun berada di rumah Shiba. Melihat amukan orang tua Steven, Richard pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Lalu, Shiba pun mengaku kepada Richard tentang hubungan terlarangnya dengan Steven. Setelah mendengar hal tersebut, Richard pun sangat marah dan kecewa dengan kelakuan istrinya. Di sini, Shiba belum mengetahui bahwa Barbara yang telah membocorkan rahasianya. Shiba masih berpikir bahwa Steven yang mengaku kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Shiba pun dipecat dari sekolah tempat ia bekerja karena skandal tersebut. Dan kemudian, Kepsek pun menginterogasi Barbara karena Kepsek merasa Barbara tahu akan skandal tersebut, tetapi Barbara mengelak dan mengaku tidak tahu tentang skandal tersebut. Akan tetapi, Kepsek tahu kalau Barbara mencoba untuk berbohong, dan Kepsek juga mengetahui bahwa mantan guru di sana yang bernama Jennifer meminta kepada pihak kepolisian untuk menjauhinya dari Barbara. Sebelumnya, Barbara memiliki seorang sahabat yang bernama Jennifer. Akan tetapi, hubungan mereka retak karena sikap posesif Barbara terhadap Jennifer. Maka dari itu, untuk menghindari Barbara, Jennifer pun terpaksa pindah sekolah. Setelah itu, Kepsek pun memecat Barbara karena membiarkan hubungan terlarang Shiba dan Steven terjadi. Beberapa hari kemudian, Richard meminta Barbara untuk mengajak Shiba tinggal di rumah Barbara karena Richard masih syok dan ingin menghabiskan waktunya sendirian. Mendengar hal tersebut, Barbara menjadi senang kegirangan karena akhirnya ia bisa menghabiskan waktunya dengan Shiba. Barbara pun dengan senang hati menerima Shiba di rumahnya. Selama Shiba tinggal di rumah Barbara pun dikerumuni para reporter yang ingin bertemu dengan Shiba. Sampai-sampai suatu hari, Shiba menemukan buku diari milik Barbara. Di dalam diari tersebut, Shiba melihat semua kebenaran apa yang ditulis oleh Barbara tentang Shiba dan keluarganya. Pada akhirnya, Shiba mengetahui Barbara lah yang telah membocorkan rahasianya. Seketika, Shiba merasa dikhianati oleh Barbara. Ia selalu menganggap bahwa Barbara adalah sohib terbaiknya yang the best terkewer-kewer. Namun, Barbara malah mengecewakannya. Barbara pun tidak pernah menganggap Shiba sebagai sohibnya. Malah justru, Barbara terlihat sangat terobsesi terhadap Shiba. Shiba pun murka dan menyerang Barbara. Saking muaknya, Shiba pun keluar dari rumah Barbara dan berteriak kencang di depan para reporter. Dan Barbara pun sempat menyelamatkan Shiba dan mengajaknya masuk ke dalam rumah.
Setelah semuanya yang terjadi, Shiba pun mengakhiri hubungan pertemanannya dengan Barbara dan memilih kembali ke keluarga kecilnya untuk meminta maaf. Dan akhirnya, adegan minta maaf pun terjadi. Dan di scene akhir, kita melihat Barbara dengan seorang gadis muda yang bernama Annabelle yang sedang membaca koran, yang di sana memberitakan tentang hubungan terlarang Shiba. Barbara mengaku kepada Annabelle karena dia mengenal Shiba, akan tetapi ia tidak berteman dekat dengan Shiba. Lalu, Barbara pun mendekati Annabelle dan bersahabat dengannya, dan cerita pun buyar. Oke, segitu dulu alur cerita untuk kali ini. Kalau ada kekurangan dan penyampaian alur cerita tersebut, biarkanlah. Gua kan juga manusia. Oke, saya tutup dengan see you and dadah.